Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Yogi Pribadi akan bersamai rekan-rekan sekalian, para Sobat Pelatihan dalam materi penilaian kinerja. Are you ready? Ayo kita mulai. Tentu dalam penilaian ini yang menjadi pejabat penilai kinerja harus memberikan penilaian atas hasil kerja dan perilaku kerja dari pegawai ASN yang dinilainya atau yang menjadi bawahannya. Langkah-langkahnya adalah kita masuk terlebih dahulu ke dalam akun pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja ini nanti bertugas memberikan penilaian dalam hasil kerja dan perilaku kerja. Langkah yang harus dilalui adalah dengan masuk ke dalam aplikasi kinerja, kemudian masuk ke dalam modul penilaian. Di dalam penilaian ini kemudian dilanjutkan dengan masuk ke halaman pemantauan dan evaluasi. Di dalam pemantauan dan evaluasi, yang pertama adalah penilaian bawahan, yang kedua adalah rekap penilaian bawahan, yang ketiga melihat kurva, dan yang keempat adalah pembinaan bawahan. Yang pertama, kita langsung mensimulasikan bagaimana memberikan penilaian kinerja kepada bawahan dengan mengklik tombol penilaian bawahan. Setelah masuk ke dalam halaman penilaian bawahan, di sini pejabat penilai kinerja harus memilih siapa bawahan atau pegawai ASN yang akan dinilai kinerjanya. Di dalam form penilaian kinerja ini ada dua nanti yang akan diberikan penilaian. Yang pertama adalah hasil kerja dan yang kedua adalah perilaku kerja. Pada form penilaian hasil kerja, di sini kita dapat melihat bukti dukung yang diupload oleh pegawai ASN yang dinilai. Di sini para pejabat penilai kinerja juga bisa melihat link atau dokumen yang diupload pada cloud seperti Google Drive misalnya, OnCloud, atau aplikasi-aplikasi penyimpanan data awan lainnya yang digunakan oleh pegawai ASN untuk menyimpan bukti dukungnya. Di kolom bukti dukung ini dapat diklik untuk melihat bukti dukung yang di-upload oleh pegawai ASN yang akan dinilai. Selanjutnya, setelah dilihat, kemudian diteliti, pejabat penilai kinerja memberikan feedback atas hasil kerja yang disampaikan oleh pegawai ASN. Kita klik tombol feedback. Nah, di sini paling sederhana pejabat penilai kinerja memberikan feedback berupa jempol. Di sini ada dua jempol, ada jempol ke atas, ada jempol ke bawah. Tentu kalau jempol ke atas tentu mengartikan bahwa pejabat penilai kinerja memberikan apresiasi atas hasil kerja yang sudah dilakukan oleh pegawai ASN tersebut. Jika sebaliknya jempol ke bawah, tentu di sini ada ketidakpuasan atas hasil kerja yang diberikan oleh pegawai ASN yang dinilai tersebut. Namun di sini juga pejabat penilai kinerja bisa memberikan penilaian berupa narasi. Misalnya agar ditingkatkan hasil kerjanya, agar
dapat mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya, setelah selesai, diberikan feedback. Selanjutnya klik tombol OK. Ini dilakukan pada semua baris hasil kerja yang disampaikan oleh pegawai ASN yang dinilai tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan feedback atas perilaku kerja dari pegawai ASN tersebut. Dengan mengklik tombol feedback, kemudian ini sama dengan penilaian hasil kerja yang tadi, dapat diberikan jempol ke atas atau jempol ke bawah, tapi bisa juga diberikan feedback dalam bentuk narasi. Semisal agar diperbaiki sikap atau attitude dalam bekerja, misalnya seperti itu. Kemudian klik tombol OK. Nah, langkah selanjutnya adalah memberikan rating atas hasil kerja. Jadi di sini pejabat penilai kinerja selain memberikan rating hasil kerja juga memberikan rating atas perilaku kerja. Ada 3 pilihan yang bisa dipilih oleh pejabat penilai kinerja. Yang pertama adalah di atas ekspektasi, yang kedua sesuai ekspektasi, dan yang ketiga di bawah ekspektasi. Nah, rating hasil kerja dan rating perilaku kerja yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja ini akan menghasilkan kuadran predikat kinerja. Bapak Ibu, sobat pelatihan, pada kuadran predikat kinerja ini, jika hasil kerja diberikan penilaian di atas ekspektasi dan perilaku kerja di atas ekspektasi, maka predikat kinerjanya akan menghasilkan predikat kinerja sangat baik. Jika hasil kerja mendapat penilaian sesuai ekspektasi dan perilaku kerja mendapat rating sesuai ekspektasi juga, maka akan menghasilkan predikat kinerja baik. Nah, tentu di sini predikat kinerja ini akan menghasilkan nilai angka kredit bagi pejabat fungsional yang mana diatur di Permenpan 1 tahun 2023 bahwa predikat kinerja sangat baik itu mendapat angka kredit 150% dari koefisien angka kredit yang dipersyaratkan setiap tahunnya. Jika predikat kinerja yang didapatkan adalah baik, akan menghasilkan 100% angka kredit dari koefisien angka kredit yang diwajibkan setiap tahunnya. Sobat pelatihan, selain pejabat penilai kinerja memberikan penilaian hasil kerja dan penilaian perilaku kerja yang menghasilkan rating kinerja, pejabat penilai kinerja juga dapat memberikan feedback perilaku kerja secara 360 derajat, baik kepada atasan, rekan sejawat, maupun bawahan. Memberikan feedback atas perilaku kerja ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pejabat penilai kinerja, tapi juga oleh pegawai ASN manapun, apapun posisinya, itu pada aplikasi e-kinerja ini dapat memberikan feedback atas perilaku kerja atasannya, rekan sejawatnya, dan bawahannya, yang
mana hal ini dinamakan sebagai penilaian kinerja 360 derajat. Nah, kita akan memberikan contoh bagaimana cara memberikan feedback atas perilaku kerja untuk atasan, rekan sejawat maupun bawahan dengan cara masuk ke menu SKP, kemudian ke penilaian, kemudian lanjut ke feedback penilaian perilaku. Nah, di sini kita bisa memilih siapa atasan kita, rekan sejawat kita, atau bawahan kita yang akan kita berikan feedback atas perilaku kerjanya mereka masing-masing. Namun tetap yang berlaku pada penilaian perilaku kerja tetap adalah rating perilaku kerja yang diberikan oleh pejabat kinerjanya masing-masing. Jadi ini feedback perilaku kerja ini hanya sebatas memberikan masukan saja kepada pejabat penilai kinerja yang menjadi atasan langsung yang bersangkutan atas perilaku kerja pegawai ASN tersebut. Nah, ini kita buka contohnya. Salah satu pegawai yang menjadi rekan kerja kita berikan feedback jempol ke atas atau jempol ke bawah atau dalam bentuk narasi. Namun sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa feedback atas perilaku kerja ini tidak berpengaruh atas rating yang akan diberikan oleh pejabat penilai kinerja. Tetap yang berkontribusi terhadap predikat kinerja selanjutnya adalah penilaian perilaku kerja yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja. Oke? Di penilaian ini kita juga sebagai pejabat penilai kinerja dapat melihat kurva dari hasil penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja kepada bawahannya. Caranya dengan masuk kembali ke halaman penilaian dari SKP. Di sini kita bisa melihat kurva. Nah, jadi berapa persen pegawai ASN yang diberikan predikat baik, berapa persen yang diberikan predikat sangat baik, berapa persen yang diberikan predikat butuh perbaikan, kurang dan kurang. Ini kurvanya bisa dilihat oleh para pejabat penilai kinerja. Bapak Ibu sobat pelatihan yang saya hormati, di Kementerian Agama memiliki kebijakan penilaian kinerja setiap triwulan. Jadi para pegawai ASN wajib mendokumentasikan hasil kerja dan perilaku kerjanya setiap triwulan. Triwulan pertama Januari, Februari, Maret, kemudian dinilai mulai tanggal 1 April sampai dengan 15 April. Untuk triwulan kedua mulai bulan April, Mei, Juni, kemudian dinilai mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 15 Juli. Untuk triwulan ketiga mulai bulan Juli, Agustus, September dinilai mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober, dan triwulan keempat mulai bulan Oktober, November, Desember dinilai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada bulan Januari tahun berikutnya. Dan kemudian juga ada penilaian secara final
yang dilakukan pada awal tahun berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sobat pelatihan, pejabat penilai kinerja juga melakukan penilaian secara triwulan. Kita ambil contoh untuk menilai kinerja pada triwulan pertama dengan masuk ke halaman penilaian bawahan. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan pencetakan form penilaian atas penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja kepada pegawai ASN. Dengan mengklik tombol cetak penilaian SKP, dimasukkan tanggalnya, kemudian lokasi di mana formulir penilaian SKP ini ditetapkan. Di sini juga ada pilihan jika form penilaian SKP ini ditandatangani secara elektronik, maka harus dimasukkan karakter angkor. Kemudian juga nama pejabat penilai kinerja yang nanti akan menetapkan hasil dari hasil kerja dan perilaku kerja. Hasil penilaian dari hasil kerja dan perilaku kerja. Yang kedua adalah mencetak dokumen evaluasi kinerja. Nah, ini adalah dokumen yang nanti harus dicetak dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja, ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dan pegawai ASN yang bersangkutan. Oke sobat pelatihan, demikian materi terkait dengan penilaian kinerja. Semoga bermanfaat bagi sobat pelatihan. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.